Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian serta Mandailing yang saya banggakan. Semoga semuanya sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari dalam pelajaran kali ini kita akan membahas Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Nilai-nilai telah ada pada bangsa sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara Republik Indonesia ini. Nilai-nilai tersebut berupa adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut telah melekat dan teramalkan oleh masyarakat ketika itu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, maka materialitas dari Pancasila itu pada dasarnya adalah bangsa Indonesia itu sendiri. Dalam perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan melalui proses berbagai sidang, mulai dari sidang BPUPKI, sidang Panitia 9, sidang BPUPKI kedua, yang diakhiri dengan disahkannya Pancasila secara yudisius sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila itu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan yang secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum Republik Indonesia ini terbentuk. Ada 8 gambaran bagaimana Pancasila dalam konteksnya dengan sejarah perjuangan bangsa dapat dijelaskan secara singkat. Jalannya sejarah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, zaman Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai pada tahun 400 Masehi dengan rajanya Mulawarman beserta masyarakat ketika itu telah memberikan sedekah kepada para Brahmana, dan para Brahmana telah membangun yupa atau tiang batu sebanyak 7 buah sebagai tanda terima kasih kepada sang raja yang dermawan. Hal tersebut menggambarkan nilai politik, sosial, dan nilai ketuhanan sudah ada sejak zaman tersebut. Yang kedua, zaman Sriwijaya. Mr. Muhammad Yamin mengatakan bahwa berdirinya negara Indonesia tidak dipisahkan dari beberapa kerajaan lama yang merupakan nenek moyang bangsa Indonesia. Negara Indonesia dibentuk melalui 3 tahap. Pertama, zaman Sriwijaya di bawah Wangsa Selendra 600 sampai 1400 dengan bercirikan kedatuan. Kedua, negara kebangsaan zaman Majapahit tahun 1293 sampai 1525 dengan bercirikan keprabuan. Kedua tahap tersebut merupakan negara Indonesia lama. Dan tahap ketiga, negara Indonesia modern, yaitu negara Indonesia merdeka sekarang Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga, zaman kerajaan sebelum Majapahit. Sebelum lahirnya kerajaan Majapahit di Jawa Tengah dan Jawa Timur muncul beberapa kerajaan secara silih berganti. Pada abad ke-7 berdiri kerajaan Kalingga. Pada abad ke-8 berdiri kerajaan Sanjaya yang ikut membantu membangun candi Kalasan untuk Dewa Tara dan sebuah wihara untuk pendeta Buddha di Jawa Tengah bersama dengan dinasti Syailendra pada abad ke-7 dan 9. Yang keempat yaitu Kerajaan Majapahit tahun 1293 sampai 1520. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1923 dan mencapai masa kejayaannya pada saat Kerajaan Majapahit dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatihnya Gajah Mada serta dibantu oleh Laksamana Nala. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya membentang dari semenanjung Melayu sampai sekarang Malaysia, sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara. Yang kelima ada zaman penjajahan. Dengan runtuhnya kerajaan Majapahit,
Maka secara bersamaan berkembanglah kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Demak, dan mulailah berdatangan orang-orang di Eropa di Nusantara seperti Portugis, Spanyol yang ingin menguasai pusat tanaman dan rempah-rempah. Namun lama-kelamaan peranan mereka meningkat menjadi penjajah, sehingga pada tahun 1511 wilayah Malaka dikuasai oleh bangsa Portugis. Demikian pula dengan Belanda yang masuk ke Indonesia sejak abad ke-16 dengan VOC, yaitu kompeninya telah melakukan paksaan sehingga banyak mendapatkan perlawanan dari rakyat Nusantara. Ketika itu bahkan abad ke-17 Belanda meningkatkan kekuasaannya di seluruh Indonesia. Yang keenam, ada kebangkitan nasional. Pada abad ke-20 dengan tumbuhnya kesadaran akan kekuatan dan kemampuan diri terutama di wilayah dunia bagian timur, maka di Indonesia pada tahun 1008 atau tepatnya pada tanggal 20 Mei 1008 telah lahir suatu gerakan kebangkitan nasional yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomonya. Gerakan ini adalah merupakan awal dari pergerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang merdeka dan yang berkuasa. Dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 tersebut, akhirnya lahir pula berbagai pergerakan nasional seperti Serikat Dagang Islam, Indische Partij pada tahun 1913, Partai Nasional Indonesia tahun 1927, para pemuda memunculkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tahun 1931 PNI dibubarkan. Pada tahun 1933 berdiri Pendidikan Nasional Indonesia oleh golongan Demokrat. Yang ketujuh, ada zaman penjajahan Jepang. Fasis Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda dan tipu daya muslihat dengan mengatakan Jepang adalah pemimpin Asia, Jepang saudara tua Indonesia, dan yang lain-lain, yang tujuannya tidak lain untuk memperoleh simpati dari rakyat Indonesia. Namun ketika Jepang melawan negara sekutu Barat terdiri dari Amerika, Inggris, Rusia, Prancis, dan Belanda, nampak Jepang semakin terdesak. Kemudian usaha untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia itu gagal. Maka pemerintahan Jepang seolah bermurah hati pada rakyat Indonesia, yaitu memberikan janji kepada rakyat Indonesia untuk memerdekakan bangsa Indonesia di kemudian hari. Yang kedelapan itu ada masa sidang BPUPKI. BPUPKI itu dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dengan tugas pokoknya adalah menyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Untuk tujuan tersebut maka dibentuklah beberapa panitia. Ada panitia perumusan, panitia perancang UUD, panitia ekonomi dan keuangan, serta panitia pembela tanah air. Dalam melaksanakan tugasnya, BPUPKI melakukan 2 kali persidangan. Satu, masa persidangan pertama. Persidangan pertama itu pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Ketua BPUPKI meminta kepada anggota sidang untuk memberikan masukan-masukan di seputar dasar negara Indonesia ketika sudah merdeka. Dan tokoh pertama yang tampil untuk menyampaikan konsep dasar negara Indonesia itu Muhammad Yamin. Dalam pidatonya beliau menyampaikan rumus dasar yang terdiri atas 5, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan. Namun usulan tersebut mengalami perubahan di saat beliau menyampaikan secara tertulis. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, ketiga rasa kemanusiaan, adil dan beradab, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada hari kedua itu yang tampil dalam perumusan
Pancasila itu Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Hashim, beberapa tokoh muslim, agar yang menjadi dasar negara Indonesia adalah ajaran Islam, namun mereka tidak menyampaikan sesuatu rumusan sebagai tindak lanjut. Yang ketiga itu ada Prof. Dr. Supomo yang mengungkapkan 5 dasar negara Indonesia. Yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, kelima keadilan rakyat. Pada hari terakhir sidang pertama, tokoh yang menyampaikan dasar negara Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Beliau mengusulkan rumusan dasar negara diberi nama Pancasila yang berisikan sila-sila berikut. 1. Kebangsaan nasionalisme. 2. Kemanusiaan nasionalisme. 3. Mufakat demokrasi. 4. Keadilan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Lebih lanjut, Bung Karno mengatakan bahwa 5 sila itu bisa diperas sehingga menjadi trisila. Yang pertama itu sosio-nasionalisme, 2. sosio-demokrasi, 3. ketuhanan. Lanjut pada sidang kedua. Pada sidang kedua ini pembahasan dipusatkan pada rancangan Undang-Undang Dasar beserta pembukaannya. Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Insinyur Soekarno menyetujui bahwa pembukaan UUD diambil dari Piagam Jakarta. Kemudian untuk merumuskan UUD, panitia perancang membentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Prof. Dr. Hussein. Akhirnya pada tanggal 14 Juli 1945 Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja sama panitia perancang UUD. Yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka. Kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Ketiga, Undang-Undang Dasar batang tubuhnya. Setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, kemudian BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian dibentuklah PPKI. 1. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan sidang PPKI. Yang pertama itu Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Berdepatan dengan tanggal 9 Agustus 1445, PPKI dibubarkan oleh Jepang. Kemudian di tanggal yang bersamaan dibentuk pula sebuah kepanitiaan yang diberi nama PPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai, Dokuritsu Junbi Inkai, yang susunan personaliannya sebagai berikut. Ketuanya Insinyur Soekarno, Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta, dan beberapa anggota lainnya.